Ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ini sebelum mulai kajian ada pertanyaan atau siapa ini yang nanya? Pertanyaan pertama, apabila di jalan tol batas kecepatan 100 km per jam, kita bawa mobil kecepatannya lebih dari itu, dosa enggak? Nah, susah ini jawabnya ini. Yang pertama, saya nggak tahu yang bikin peraturan 100 km per jam itu siapa. Pemerintah bukan? Nah, jawab ya. Ala kulli hal, sebenarnya peraturan itu dibuat maslahatnya kembali kepada pengguna jalan, ya kan? Khawatir memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Kalaupun dia pakai kendaraannya lebih dari 100 km, dilihat kendaraan lainnya. Kan kalau di dalam ilmu kepolisian itu ada jarak aman, betul nggak? Jarak amannya berapa? 2 kali kecepatan, ya nggak? Kalau Bapak bawa sepeda motor kecepatannya 30 km per jam, jaraknya berapa? 60 meter, gitu ya? Ya udah, berarti nih kalau kecepatannya 100 km, jarak sama kendaraan lainnya berapa? 200 meter. Nah itu ya. Wallahu alam ini. Ini guru-guru juga mau kemana nggak tahu. Ya kalau ngebutnya di atas kilometer, dia memang ahli bawa kendaraan itu ya. Saya juga suka dibawa ngebut Pak, sama driver. Kalau udah mepet waktunya ya. Cilegon PLTU 40 menit kalau lancar. Ini lihat setengah jam lagi azan. Coba mau santai tak bawanya. Nah, ala kulli hal nanti dikembalikan ke maslahat. Kalau yang bawanya itu ahli, drivernya pokoknya dia udah biasa bawa gitu ya, dan dia tidak membahayakan orang lain, saya kira insya Allah tidak berdosa. Ya, kembali ke kemampuan drivernya tadi. Kalau baru belajar bawa mobil, bawanya 150, nah itulah dororo wala diror, nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Yang kedua, apa hukum memanfaatkan barang gadai, misal gadai HP atau motor? Ngerti nggak permasalahannya Pak? Jadi orang pinjam uang ke kita, naruh jaminan. Nah, jaminannya bisa motor, bisa HP. Itu namanya gadai, Pak. Di dalam hukum asal pinjam meminjam, tidak boleh mengambil sedikit pun manfaat dari pinjaman tersebut. Nggak boleh. Kalau ada orang minjem uang ke saya 10 juta, terus jaminannya sepeda motor. Sepeda motornya saya pakai buat narik penumpang. Manfaat bukan? Manfaat itu nggak boleh. Tapi peraturan tersebut nanti berubah. Seandainya motor itu tidak dipakai sama sekali, rusak nggak? Bisa rusak. Ada barang-barang dia kalau nggak dipakai malah rusak. Sepeda motor, elektronik, laptop. Jajal taruh berapa bulan nggak dipakai.
Pas dinyalain lagi nggak bisa nyala. Jamuran itunya, apa namanya, mesinnya, betul? Printer, printer kalau lama nggak dipakai rusak juga, kering tintanya kan, tidak. Nah, maka boleh menggunakan motor tadi atau HP tadi demi apa? Supaya tidak rusak. Menggunakannya juga di batas normal. Misalnya motornya itu dipanasin pagi buat ke depan rumah doang, ke warung gitu aja. Jangan dipakai buat mudik, Pak ya. Itu udah memanfaatkan itu. Jelas? Jelas. Jadi hukum asalnya tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, gak di hukum asalnya. Tapi seandainya barang tersebut tidak dimanfaatkan malah rusak, maka di situ berubah hukumnya sedikit. Manfaatkan tapi di batas wajar. Ada lagi orang gadaikan tanah. Nah, ini banyak terjadi ini di kampung-kampung. Misalnya orang tersebut punya tanah. Nah, terus apa namanya? Dia pinjam uang ke saya 10 juta. Tanah itu sebagai jaminan. Boleh nggak tanahnya saya manfaatkan? Kalau nggak dimanfaatin mubazir nanti. Nah, itu kan alasannya begitu biasanya kan. Maka jawaban kita, silakan tanahnya dimanfaatkan, tapi manfaatnya bagi dua sama yang punya tanah. Paham? Jadinya mudharabah, ya, muzaroah ya. Jadinya muzaroah. Yang hutang tadi modal tanah, ya kan? Nah, saya modal apa namanya, karyawannya misalnya yang menggarap tanah tadi, ya, dibagi tuh nanti hasilnya, dibagi sama yang punya tanah sama kita. Itu masih boleh, nggak apa-apa. Jadi hukum asalnya barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan. Hukum asalnya ya. Nanti berubah, geser kalau ada hal-hal yang perlu diusahakan. Kayak tadi supaya tidak rusak motornya, printnya, laptopnya, HP-nya, dan seterusnya. Apa hukum mengambil KPR rumah dengan alasan butuh karena belum punya rumah? Semua orang begini, bener ya? Rata-rata keadaan orang ini. Maka saya tidak berani menghalalkan riba, saya nggak berani. Coba teman-teman baca ancaman dosa riba itu kayak apa? Ya, diancam neraka selamanya, diancam perang melawan Allah dan Rasulnya. Aduh, na'udzubillah. Sabar. Ini yang nanya bapak-bapak, ibu-ibu nih. Nggak tahu saya. Sabar, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar. Banyak orang-orang yang belum punya rumah, padahal anaknya 10 misalnya, ya. Masih ngontrak. Ya, masih ngontrak. Sabar, sabar. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jangan habiskan usia kita yang terbatas tadi untuk melanggar aturan Allah. Dan keberkahan itu tidak didapat dengan melanggar aturan Allah. Keberkahan itu tidak didapat dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya, ini yang nanya punten bukan hanya bapak seorang atau ibu seorang yang belum punya rumah. Banyak orang yang belum punya rumah, ya kan? Iya, sabar, sabar. Disitulah kita diuji ridho nggak dengan ketetapan Allah. Salah satu ketetapan Allah apa? Misalnya usia udah 40 tahun, udah punya anak istri, belum punya rumah. Itu takdir bukan? Takdir. Sabar, sabar. Ala kulli hal yang menjadi poin adalah kita masih beriman, kita masih ibadah kepada Allah. Itu aja yang jadi poin. Rizki, syukuri apa yang telah Allah beri. Alhamdulillah. Gitu ya. Berdoa, ya Allah, seandainya saya ditakdirkan sampai meninggal tidak punya rumah,
Berikanlah kemampuan anak-anak kami semuanya punya rumah. Gitu ya. Selesai, iya nggak? Toh kita hidup nggak lama lagi kan? Ya Allah, saya meninggal dalam keadaan belum hafal Quran. Takdirkanlah anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran. Gitu Pak. Ya, demikian, sabar. Ya. Jadi intinya saya tidak berani menghalalkan riba apapun bentuknya, apapun bentuknya. Oke, masuk ke pembahasan ya. Masih ingat kemarin kita bahas apa? Safar ya. Ya kan, tentang safar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fanazalna manzilan. Kemudian kita istirahat. Nah, kalau bapak-bapak sekarang istirahatnya di rest area. Ya, gambarannya mirip lah seperti itu. Cuman bedanya di zaman Nabi nggak ada pom bensin, nggak ada ya, nggak ada. Terus ngapain? Faminna man yuslihu khiba'ah. Di antara kami ada yang memperbaiki tenda. Berarti istirahatnya bermalam di situ. Ya kan, kalau safar malam bahaya juga, ada hewan buas ya kan. Wa minna man yantadilu. Di antara kami ada yang berlomba lempar panah. Tuh, Masya Allah, lagi safar aja dimanfaatkan untuk apa? Latihan. Masya Allah. Bisa jadi ini safarnya safar ghazwah ya, perang bisa jadi. Wa minna man huwa fi jasyari. Dan di antara kami ada yang cari pakan kendaraan. Karena dulu safarnya pakai apa? Pakai kuda, pakai unta, keledai. Jadi pas lagi istirahat, ya kendaraannya juga istirahat, ia dikasih bahan bakar kendaraannya, ya kan? Dulu kendaraannya unta, bahan bakarnya apa? Ya, Bapak percaya nggak unta makan kaktus? Coba lihat di YouTube, saya juga takjub luar biasa. Kaktus yang berduri itu dimakan sama unta, dikunyah, ditelan. Allahu Akbar. Luar biasa ciptaan Allah ya, subhanallah. Coba lihat saya ngelihat itu, subhanallah, Allah menciptakan makhluk begitu menakjubkan. Ya. Iznada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi berlangsung kejadian tadi yang diceritakan, tiba-tiba muadzin ya menyeru as-salatu jami'ah. Bisa jadi hadis ini keluar sebelum ada syariat azan. Bisa jadi as-salatu jami'ah. Nah, salat jamaah ya. Waktu salat sudah datang. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkumpul. Ya kumpullah seluruh sahabat. Nah, di sini dipotong ya bagian hadisnya. Abdullah bin Umar nggak cerita Nabi nasihatinya ini sebelum sholat atau setelah sholat. Pokoknya langsung pada inti. Nih nasihatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali nabi tersebut telah mengingatkan umatnya, telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang Nabi ketahui. Dan tidak ada keburukan pun kecuali Nabi sudah mengingatkan kaumnya. Dapat nggak Pak? Dapat nggak? Semua kebaikan yang diajarkan oleh Allah sudah Nabi sampaikan. Semua kebaikan. Artinya apa? Setiap yang dianggap baik oleh masyarakat, tapi Nabi nggak pernah ngajarin. Kebaikan bukan?
Bukan. Paham arah pembicaranya kemana? Nah, paham ya? Maka benarlah yang difatwakan ulama ya, kaidahnya lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya sesuatu itu baik, maka sahabat sudah lebih dahulu melakukan kebaikan tersebut. Itu seagung-agungnya kaidah. Jelas, Pak? Ini punten ya, saya agak belak-belakan sedikit. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini ketika menerangkan tentang bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya baik. Ini bukan ucapan saya, bukan fatwa ulama, itu ucapannya siapa? Abdullah bin Umar. Padahal jauh. Ya, Abdullah bin Umar hidupnya di masa siapa? Di masa Rasulullah, di masa sahabat kan? Belum muncul tuh bid'ah-bid'ah di dalam Islam, belum muncul. Tapi sudah lebih dulu diingatkan. Karena memang lawannya agama ini adalah hawa nafsu manusia, logika manusia. Jelas? Jadi kebaikan itu dianalisa lagi, baik menurut siapa? Baik menurut agama ya Allah dan Rasulnya, atau baik menurut akal manusia. Jelas, Pak? Sebagai contoh yang paling konkret gak bisa dibantah ya, ada faedahnya ya. Kemarin kita kajian sama Syekh ya, masih ingat gak? Syekh ini nyontain apa? Misalnya nih kita mau sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib imamnya bilang ke makmum, jamaah, kita itu orang-orang yang banyak dosanya ya, ibadah kita kurang maksimal kepada Allah. Bagaimana kalau maghrib malam ini kita kerjakan sebanyak 4 rakaat? Setuju nggak jamaahnya? Hah? Ada nggak yang setuju? Nggak ada. Kenapa, Pak? Hah? Allah tetapkan salat maghrib itu 4 rakaat. 3 rakaat. Nabi ajarkan salat maghrib apa? 3 rakaat. Demi Allah, Pak, seandainya kita melaksanakan sholat di rumah sendirian, di kamar, nggak ada yang lihat, berani sholat maghrib 4 rakaat? Kenapa? Kan ada alasannya. Kenapa kok nggak berani? Hah? Aturannya dari sana 3 rakaat. Dan kita meyakini sholat maghrib yang sengaja dikerjakan 4 rakaat diterima tidak? Tidak diterima. Padahal secara logika rukuknya lebih banyak, al-fatihahnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, iya enggak? Tapi tetap kita meyakini tidak akan diterima. Alasannya apa tadi? Tidak sesuai aturan. Makanya harus dipahami, yang ngasih pahala siapa? Allah. Allah itu senang diibadahi sesuai dengan aturan yang Allah buat. Makanya hukum asal ibadah adalah haram. Itu kaidah lain. Al-aslu fil ibadah tauqif. Tauqif itu artinya diam, Pak. Maksudnya apa? Kalau belum nemu dasarnya, belum ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, ya kita diam, tidak melakukan. Ketika ada keterangannya dari Al-Quran, dari hadis, bismillah, dengan yakin kita kerjakan. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas. Lanjutin ya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Nih, yang tadi saya terangkan. Nambah jelas lagi sama hadis ini. Dan sesungguhnya umat kalian ini, siapa yang dimaksud di sini? Kaum muslimin. Orang-orang Islam ini dijadikan afiyatuha, afiyah apa artinya? Keselamatan. Ya, selamat fisiknya, selamat amaliyahnya, selamat akidahnya, itu afiyah ya. Fi awwaliha. Selamatnya dijadikan di mana? Generasi awal. Generasi awal kaum muslimin siapa? Para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang dijamin surga, Pak.
Boleh dicatat. Seluruh sahabat Nabi itu dijamin surga. Bahkan jaminannya di Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada sahabat, sahabat ridho kepada Allah. Ya. Jadi selamatnya kaum muslimin ini dijadikan di mana? Di generasi awal. Kalau boleh saya berbagi kaidah yang sederhana ya. Ibadah adalah apa-apa yang telah diamalkan oleh para sahabat. Yang tidak diamalkan oleh sahabat, amalkan itu gini Pak. Amalan itu dibagi menjadi berapa? 3. Amalan anggota badan, amalan lisan, sama amalan hati. Oke? Maka ketika saya bilang yang tidak diamalkan oleh sahabat itu termasuk apa? Yang tidak diucapkan, yang tidak dikerjakan, yang tidak diyakini. Paham Pak? Jadi nanti bicaranya masalah akidah, masalah amali anggota badan dan ucapan. Yang tidak datang dari sahabat, maka itu bukan ibadah. Ibadah adalah apa-apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Kenapa Pak? Kenapa? Kok bisa ada teori seperti itu? Sahabat, orang-orang yang hidup di masa Al-Quran turun. Oke? Suatu waktu sahabat berbuat salah, langsung Allah tegur. Allah yang negur langsung. Jangan sahabatnya Pak, Nabi keliru langsung ditegur sama Allah. Loh, emang Nabi pernah keliru? Betul Nabi maksum. Maksum itu artinya apa? Dijaga dari dosa. Iya, dosa yang telah lalu dan yang akan datang Allah ampuni. Tapi kalau Nabi keliru mungkin tidak? Mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW ada sifat manusiawinya. Saya sebutkan 2 aja ya. Dulu Nabi pernah sempat mengharamkan madu atas dirinya demi mendapat keridhaan istri-istrinya. Surah At-Tahrim ayat 1 Pak, dilihat. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ini masalah kekeliruan ya. Kalau dosa, Nabi dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Yang kedua, Nabi pernah menisbatkan Zaid bin Harisah kemana? Kepada dirinya. Zaid bin Muhammad. Boleh? Tidak boleh. Langsung Allah tegur. Maka Muhammadun aba'a ahaduhum mirrijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Nah, ini nanti lahir faedah-faedah. Ya, tidak boleh menisbatkan ke yang bukan bapaknya dan seterusnya. Itu jelas nggak? Jadi alasan utamanya apa tadi? Sahabat hidup di masa wahyu berlangsung sedang turun. Jadi kalau sahabat melakukan kekeliruan pasti ditegur oleh Allah. Yang kedua apa? Sahabat berguru langsung dengan Rasulullah SAW. Maka sahabat yang paling paham betul maksud ayat, sahabat yang paling paham betul maksud hadis. Gitu. Dan yang terakhir yang kita sepakati, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang paling terdepan, paling semangat dalam melakukan kebaikan. Berarti apa-apa yang dipandang baik oleh masyarakat, padahal sahabat tidak mengerjakannya, jangan ragu-ragu, itu bukan kebaikan. Contohnya apa? Cari sendiri lah ya. Kalau saya cariin nanti jadi masalah. Cari sendiri ya. Oke. Lanjut. Mana tadi? Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Tadi afiahnya umat ini dijadikan di mana? Di generasi awal, oke? Nabi bilang, dan akan menimpa bala ya pada umat belakangannya.
Jadi setelah para sahabat meninggal, itu akan timbul fitnah demi fitnah. Betul? Betul. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Masalah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, ya kan? Sufiyah, banyak sekali. Khalqul Quran, pokoknya banyak sekali fitnah-fitnah. Ya, umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Apa yang dimaksud? Masyarakat kurang setuju dengan kebijakan pemerintah. Yo, di absen kebijakan pemerintah yang enggak disetujui masyarakat, yang mana? Paham? Nih, umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Enggak setuju sama kebijakan-kebijakan. Wataji'u fitanun yuraqqiqu ba'duha ba'dan, dan akan datang fitnah demi fitnah. Fitnatun, berapa fitnahnya? Satu mufrad, fitnatun. Kalau fitanun apa? Jamak. Fitnah, banyak fitnahnya. Fitnah yang dimaksud di sini apa, Pak? Ujian. Fitnah itu apa? Ujian. Saya pernah dapat pertanyaan itu. Apakah suara wanita itu aurat? Jawabnya aurat bukan, Mbak? Apakah wajah wanita itu aurat? Aurat bukan? Kalau aurat berarti orang yang nggak pakai cadar dosa semua, ya kan? Maka jawabnya saya jawab, wajah wanita, suara wanita itu bukan aurat tapi fitnah. Ya, wajah wanita bisa memfitnah orang, suara wanita juga bisa memfitnah orang. Fitnah di sini apa maksudnya? Ujian. Ya. Orang yang terfitnah berarti dia tidak lulus ujian. Gitu. Jelas ya? Oke, lanjut ke sini. Mana tadi? Wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min, dan fitnah demi fitnah tadi terus datang sampai seorang mukmin bilang, hazihi muhlikati. Kayaknya hari ini kebinasaanku. Saking beratnya fitnah tadi, seorang mukmin sampai bilang, kayaknya habis. Hari ini kayaknya saya binasa. Bapak dengar Iran nyerang Qatar? Was-was enggak, Pak? Seandainya perang dunia ketiga itu terjadi di masa kita masih hidup, gimana, Pak? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Maka pesan saya, Pak, yang namanya mati itu pasti datang. Mau kecelakaan, mau ditabrak mobil, mau dibunuh, mau peperangan, mati pasti, ya enggak? Mau sakit, mau sehat, mati semua kan? Poinnya satu, mati dalam keadaan membawa iman. Itu poinnya. Mau perang dunia ketiga, enggak perang dunia, kita mati enggak, Pak? Mati. Mau ketemu Dajjal, enggak ketemu Dajjal, kita mati enggak, Pak? Mati. Mau sakit, mau sehat, tetap mati kan? Mati, Pak. Poinnya satu. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Nih, lanjutannya kata Nabi SAW ya. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhalal jannah. Siapa yang senang dirinya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaknya ketika kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh pesan Nabi. Nabi sudah ngingetin dari sekarang. Fitnah itu akan datang silih berganti terus. Seseorang ada yang difitnah lewat apa? Keluarganya. Diuji lewat orang tuanya, ada. Diuji lewat suaminya, ada. Diuji lewat istrinya, diuji lewat anaknya, atasannya, bawahannya, betul? Nah, pesan Nabi satu. Apapun fitnah yang kita hadapi, satu. Hendaknya ketika kematian mendatangi kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, titik. Selesai. Siapa yang meninggal dalam keadaan mukmin, dialah
sebenar-benarnya orang yang meraih kesuksesan. Apa kata Allah di dalam surah Ali Imran? Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Apa artinya? Siapa yang diselamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Nah, kita rubah Pak mindset kita. Selama ini dalam pandangan kita orang sukses itu yang bagaimana? Yang punya rumah, yang punya mobil bagus, yang punya kerjaan tetap, yang diangkat jadi PNS, bener nggak? Ingat nggak materi saya di sini? Kalau silaturahim keluarga ngumpul, tanya anaknya udah jadi apa, bener nggak? Yang udah jadi PNS, wih, udah jadi orang ya. Dikira yang nggak PNS bukan orang apa? Ya kan? Nah itu karena apa? Ukuran sukses itu duniawi semua. Tapi lihat ukuran sukses menurut Allah dan Rasulnya. Siapa orang sukses? Siapa yang diselamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, dialah sebenar-benarnya orang yang sukses. Bapak masih ingat gak Uwais Al-Qarni? Dia PNS bukan? Ya serius loh saya tanya. PNS bukan? Jangankan PNS kan, cari makan aja di tempat sampah. Bayangin, sekelas orang yang Umar minta doa ke dia. Ya enggak? Kata Nabi kan, wahai Umar, kalau kamu mampu ketemu sama Uwais Al-Qarni, minta ampunan supaya Allah mengampunimu. Minta doa kepada Uwais supaya Allah mengampunimu. Akhirnya didoakan sama Uwais kan, Allahumma gfir li Umar. Sebelum didoakan, wahai Umar, Anda Amirul Mukminin, harusnya saya minta doa Anda, gitu kan? Tidak Uwais, Nabi yang bilang begitu. Saya suruh minta doa kamu. Sekelas Uwais Al-Qarni, lihat, dijamin surga kan? Yang jamin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Khairu tabi'in Uwais Al-Qarni. Makanya harus dirubah mindsetnya Pak. Ya, dirubah mindsetnya. Sukses hari ini, siapa orang yang sukses hari ini? Salat 5 waktunya dijaga, sukses. Hari ini sempat baca Quran, sukses. Ya enggak? Hari ini sempat baca buku agama, hari ini sempat pengajian, itu sukses. Ya. Jadi sukses jangan melulu di standarnya pakai apa? Duniawi, jangan. Ya. Percuma jadi PNS kalau sholat 5 waktunya ditinggal. Nauzubillah. Percuma punya rumah yang nyaman, punya mobil yang bagus, kalau sholatnya tidak dijaga. Percuma. Nauzubillah. Ingat itu Pak. Apa? Peribahasa atau apa? Saya lupa. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa? Apa gimana? Hah? Nggak ada gunanya. Betul, orang mukmin itu kalau nggak sholat nggak ada gunanya. Saya kalau nyuruh sholat anak-anak saya ya, kamu mau jadi temannya setan nggak? Saya gituin Pak. Loh benar ya. Setan itu seneng sama orang yang nggak sholat. Saya gituin Pak. Ya namanya masih anak-anak ya. Masih anak-anak kan diajak dialog dunia dia gitu kan. Mau nggak jadi teman setan? Nggak mau. Setan itu seneng sama orang-orang yang nggak sholat. Sana wudhu. Nah, saya gituin. Ya. Nah, jadi tolak ukur sukses ketika di dunia gimana Pak? Orang yang mati membawa iman. Itu orang yang sukses Pak. Demi Allah itu orang yang sukses. Karena orang yang mati di atas Islam sudah pasti masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jaga salatnya Pak dari mulai sekarang. Siapa yang menjaga aturan-aturan Allah, menjaga hukum Allah, Allah akan jaga dia sampai akhir hayat. Gitu. Ngeri loh Pak, cobaan di akhir sakaratul maut. Bapak tahu cobaannya apa? Nanti ada riwayat disebutkan ya, riwayat Imam Ahmad. Orang yang akan meninggal itu diuji kehausan yang sangat. Haus sekali.
Ketika lagi haus tersebut, syaitan datang dengan membawa semangkuk air. Bayangin Pak, kita lagi haus. Tiba-tiba syaitan datang bawa apa tadi? Semangkuk air. Ditawarin sama syaitan, kamu mau minum ini? Bapak lagi haus, ditawarin gitu, mau nggak? Apa kata syaitan? Kalau mau minum ini, sujud sama saya. Sujud, nanti saya kasih. Apa yang terjadi? Orang tadi sujud, habis sujud, airnya tetap tidak dikasih. Nah, udah dikasih bocoran tuh. Orang tadi sujud ke syaitan, airnya dikasih nggak? Tuh, tipu daya syaitan seperti itu. Ya, kalau Bapak ingat nanti menjelang wafat kok ada begini, ingat saya sudah bacakan. Ya, mau sujud juga tetap aja nggak dapat air, paham? Nah, paham ya? Mendingan mati kehausan tapi membawa iman. Setelah mati Allah kasih air minum yang tidak haus selamanya. Jelas Pak ya? Makanya ekspektasinya jangan diletakkan pada duniawi. Jangan. Lanjut Pak. Wal ta'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya engkau perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Adil nggak Pak? Adil. Bapak senang dihormati? Hormati orang lain Pak. Sebagaimana kita bahagia, kita senang dihargai orang lain juga senang bahagia kalau kita menghargai dia. Jangan jadi orang egois. Atau egois Pak? Apa egois Pak? Melulu pengennya didengar omongannya, tapi nggak mau dengerin orang lain. Punten ini Pak ya, sekali-kali saya bela anak ya. Kebanyakan orang tua karena merasa pengalaman hidupnya lebih banyak, umurnya lebih tua, jarang mau dengerin ucapan anaknya. Iya nggak Pak? Nah, turunkan ego kita sedikit. Coba dengar dulu. Kita berusaha adil. Kalau ucapan anak kita memang benar, nggak ada salahnya kita ambil ucapan anak kita tadi. Gitu Pak ya? Coba, Bapak lagi marah-marah. Ya pulang kerja capek lah ya. Capek sampai rumah, apa? Ribut. Anak yang tua jahilin yang adiknya. Biasanya Bapak karena capek dari luar, emosi itu. Lagi marah pengen mukul anak yang pertama. Anak yang TK datang. La taghdab walakal jannah. Apa artinya Pak? Jangan marah, bagimu surga. Bapak jadi marah nggak? Ya astagfirullah, astagfirullah. Tuh kebenaran datang dari anak yang paling kecil. Kalau Bapak bisa menahan itu, mencerna dengan baik, berarti Bapak bukan orang sombong. Karena menerima kebenaran dan tidak merendahkan orang lain. Anak Bapak orang bukan? Ayo? Orang bukan? Orang kan? Termasuk merendahkan orang lain, merendahkan anaknya. Sombong tidak? Sombong Pak. Demi Allah Pak, anak kita itu belum baligh, belum punya dosa. Iya enggak? Belum punya dosa. Kita ini yang dosanya enggak kehitung. Anak kita yang belum balik belum punya dosa. Kadang-kadang tidak disadari kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam kurung, Bapak merasa lebih baik daripada anaknya. Padahal dosa anaknya masih lebih sedikit daripada bapaknya. Percaya nggak Pak? Ngaku ya? Nah ini kita usahakan perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Orang lain di sini siapa? Termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk orang tuanya, ya kan? Saya senang kalau anak saya ini menghargai saya, maka hargailah anaknya. Bapak kalau salim, cium tangan anaknya salah tidak? Tidak. Ya, nggak usah merasa sombong, nggak usah. Ya, kalau saliman, anak kita cium tangan kita ya.
Nah, cium lagi tangan anak kita. Masya Allah, itu adalah bagian dari mendidik. Nanti anaknya malah mudah mencontohkan. Kalau salim sama yang lebih tua itu cium tangan. Gara-gara apa? Bapaknya suka cium tangan anaknya. Gitu Pak. Biasanya kan istri cium tangan suami kan? Suami cium tangan istrinya boleh nggak? Sangat dianjurkan. Gitu. Jadi nggak melulu istri yang cium tangan suami, terus enggak, suami juga cium tangan istri, bagus. Gitu. Ini hadisnya. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Gitu. Contoh yang lain apa, Pak? Jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Contohnya apa? Bapak seneng nggak digibahin? Ya jangan gibahin orang, ya nggak sih? Nah, Bapak mau nggak difitnah? Enggak, ya jangan fitnah orang. Bapak kalau bawa kendaraan, suka nggak lewat jalan yang banyak polisi tidurnya? Suka nggak? Ya jangan bikin polisi tidur, ya nggak? Nah, nggak ada itu kita keluar pagi-pagi di kepala kita. Mana ya jalan yang banyak polisi tidurnya? Mau lewat situ? Ada? Gak ada. Ini Nabi udah bilang, ya. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gitu. Orang lain di sini nggak usah jauh-jauh mikirnya Pak ya. Siapa Pak? Anaknya, istrinya, siapa lagi? Orang tuanya, ya, saudara-saudaranya dan seterusnya. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. Siapa yang membaiat seorang imam, maksudnya apa ini? Kita hidup di sebuah pemerintahan, kemudian kita berusaha mentaati pemerintah tadi ya. Kata Nabi apa? Taati semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, semampu kita mentaati pemerintah. Fa in jaa akharu yunazi'uhu, apabila datang seseorang ingin mengkudeta pemerintah yang sah. Ayo, gimana nih Pak fikihnya? Kita hidup di suatu negara, oke? Pemerintahnya ada nggak? Sah pemerintahnya? Sah, ada kan? Hukum asalnya kita mentaati pemerintah yang sah ya. Kalau ada orang lain datang atau suatu kelompok memberontak atau ingin mengkudeta pemerintah yang sah, apa tindakan kita? Ayo, Bapak berpihak ke yang mana? Hah? Wadribu unuqal akhar, penggal leher orang yang ingin mengkudeta tadi. Nah, jadi Islam tidak mendukung kudeta, perampasan kekuasaan. Islam juga tidak mendukung apa? Pemberontakan. Jangankan berontak Pak, demonstrasi boleh nggak menurut Islam? Gak usah jauh-jauh nak nyari dalil demonstrasi. Saya pernah ngobrol Pak sama seseorang. Dia juga ustadz Pak. Dia juga ustadz. Saya ngobrol. Tahu dia jawab apa? Kita kan suruh mentaati pemerintah. Nah, di negara kita kan dibolehkan demo. Berarti kita nggak menentang pemerintah. Ayo, jawabnya gimana Bapak? Saya ulangi ya. Kita kan disuruh mentaati pemerintah. Di negara kita demonstrasi itu ada undang-undangnya, tidak melanggar undang-undang, tidak membantah pemerintah. Justru demonstrasi itu salah satu cara menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam hal ini kita tidak mau menentang pemerintah. Gimana jawab Bapak? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Mencela pemerintah di publik boleh? Tidak boleh. Jelas, paham? Walaupun disahkan oleh undang-undang, ya, di negara itu berlaku. Kalau itu adalah maksiat, boleh nggak kita kerjakan? Tidak boleh. Bapak nggak usah jauh-jauh cari
dalil demonstrasi. Ada di Sahih Bukhari, Pak. Di Sahih Bukhari ada dalil tentang demonstrasi. Siapa yang pertama melakukan demonstrasi? Khawarij. Jadi demonstrasi itu sunnahnya siapa? Khawarij. Orang-orang yang mendemo rumahnya Utsman bin Affan. Jelas? Jadi demonstrasi ada contohnya? Ada. Siapa yang nyontohin? Khawarij. Jelas ya? Tidak ada satu sahabat pun yang berdemo, nggak ada. Saya pernah baca surah Al-Hasyr. Di situ salah satu Al-Hasyr atau Ali Imran saya lupa. Salah satu tafsirnya ya. Kan diantara yang diprotes di masa Utsman itu apa, Pak? Nepotisme. Jadi sebagian gubernur dicopot, diganti dengan orang-orang yang masih ada hubungan kerabat sama Utsman bin Affan, gitu kan? Menurut pandangan sebagian orang itu nepotisme. Utsman nggak adil, ya nggak? Perlu dinasihati nih, ya kan? Ada seseorang datang kepada Abdurrahman bin Auf. Mau lanjut apa azan dulu nih? Orang tadi bilang, wahai Abdurrahman, tidakkah engkau menasihati Utsman? Apa jawab Abdurrahman? Apakah aku harus laporan kepadamu kalau aku sudah menasihati Utsman? Tuh, saking sembunyi-sembunyinya sahabat menasihati pemimpin yang sah, menjaga nama baik pemimpin, sampai nggak ketahuan bahwa sahabat itu sudah menasihatinya. Paham sampai sini, Pak? Waktu itu saya pernah dengar kajiannya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ketika sedang membantah setiap kelompok-kelompok itu kan punya amir masing-masing. Oke? Ya. Sedangkan ada hadis, apabila ada 2 khalifah, bunuh salah satunya. Ada hadis itu, Pak. Khalifah itu nggak mungkin ada 2. Khalifah ada berapa, Pak? Ustaz Abdul Hakim nanya, mana yang harus saya bunuh? Khalifahnya siapa yang harus saya bunuh? Paham maksudnya, Pak? Tuh, ini sedang membantah kebatilan mereka yang mengangkat amir pada kelompok masing-masing. Belum lagi nanti dibantah ya, al-khilafah min Quraisy. Khilafah itu dari siapa? Orang-orang Quraisy. Nanti Bapak buka Sirah Nabawi bab wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, ternyata orang-orang Ansor, penduduk Madinah pribumi, itu sudah bermusyawarah ingin mengangkat amir, yang mengangkat khalifah dari kalangan Ansor. Saya dilupakan nama sahabatnya siapa waktu itu. Tahu apa yang terjadi? Nabi lagi sedang setelah wafat, sahabat lagi panik ya, lagi berkabung. Abu Bakar dan Umar melabrak orang-orang Ansor tadi. Dibarengi sama beberapa sahabat muhajir. Datang dinasihatin orang-orang Ansor. Al-khilafah min muhajirin. Yang berhak menjadi khalifah itu hanya orang-orang yang muhajir. Al-Ansor uzaro. Wazir. Uzaro itu kan jamaknya ya. Mufradnya wazir. Wazir apa, Pak? Menteri. Jadi yang jadi pemimpinnya dari orang Quraisy. Nah, sekelas sahabat Ansar, orang Madinah tidak berhak jadi khalifah, Pak. Bagaimana orang Jawa, orang Sunda, apa maksud saya, Pak? Orang Sumatera, orang Kalimantan, gimana? Orang Ansar aja penduduk Madinah tidak berhak jadi khalifah. Yang berhak jadi khalifah siapa tadi? Sahabat muhajir. Lebih spesifik lagi orang-orang Quraisy. Itu sudah jadi sunatullah, sudah jadi catatan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti khalifah terakhir siapa? Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak. Ya. Ya sebagian ini kan, sebagian kelompok-kelompok itu kan punya ini masing-masing kan, punya khalifah amir masing-masing kan.
Nah, coba jawab hadis itu. Khilafah min Quraisy, gimana jawabnya mereka? Demikian. Jelas Pak ya? Jelas. Kemudian yang berikutnya, tadi sampai mana? Udah selesai ya, Utsman tadi ya? Oh, saya pengen bantah sedikit. Orang-orang yang memfitnah negara Arab Saudi. Mereka bilang tidak peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Demi Allah Pak, negara Arab Saudi itu orang kaum muslimin di Arab Saudi itu adalah yang terdepan dalam membela kaum muslimin di Palestina. Mereka bilang apa? Di Turki disediakan kamp-kamp pengungsian orang Palestina kan? Arab mana? Gak ada itu kamp-kamp pengungsiannya. Al-jawab apa Pak? Hah? Negara Arab menganggap orang Palestina adalah saudara, tidak layak tinggal di kamp pengungsian. Rumah orang-orang Arab terbuka untuk orang-orang Palestina. Apa namanya? Ahlan wa sahlan, marhaban. Ada lagi orang yang songong. Indonesia mengumpulkan apa? Sumbangan berapa miliar. Terbelilah 1 unit ambulan buat membantu orang-orang Palestina di sana kan? Negara Arab mana? Padahal kemarin Pak, 1 orang Arab Pak nyumbang 5 ambulan. Kita mau nyumbang mengadakan 1 unit ambulan harus sumbangan 1 negara ya kan? Terus sombong, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Orang Arab Pak, 1 orang Pak nyumbang 5 ambulan. Bapak tahu tsunami Aceh? Yang diekspos yang mana Pak? Bantuan dari WHO, UNESCO. Padahal itu dipinjemin Pak, diutangin, bukan dikasih. Betul? Bantuan yang cuma-cuma dari Arab Saudi, lillahi ta'ala, tidak sampai ke media. Paham sampai sini Pak? Yang terakhir, kalau sampai bertanya-tanya, kok negara Arab Saudi tidak mengirim pasukan militer, tidak bantu menyerang Israel Pak ya? Ya, orang Yahudi lah ya. Bapak juga nanya-nanya begitu Pak? Nah, saya jawab sedikit Pak di sini Pak. Justru yang ditunggu-tunggu oleh mereka kaum Yahudi adalah negara Arab menyerang mereka. Kenapa? Ketika negara Arab ngirim rudal ke negara Israel, itu sudah jadi satu alasan pembenaran Inggris, Prancis, Amerika menyerang Mekah dan Madinah. Berapa juta kaum muslimin di Mekah di Madinah? Kepikir ke situ nggak Pak? Ayo, warga Palestina terbunuh 40.000, ya kan? Sekian lewat. Mana pemerintah Saudi digitu-gituin kan? Kita mikir ke sana nggak? Seandainya pemerintah Saudi melancarkan serangan ke Israel, itu sudah menjadi dasar yang membenarkan PBB nanti ketika Amerika, Inggris, Prancis menyerang Mekah, Madinah. Berapa juta kaum muslimin ada di sana? Coba kepikiran ke situ nggak? Orang-orang yang membenci negara Arab. Ya. Demi Allah Pak, negara Arab Saudi penduduknya, pemerintahnya itu paling mencintai kaum muslimin di negara Palestina. Nggak kehitung bantuan yang disalurkan kepada mereka. Begitu. Ya iya biasa. Kan dari dulu negara Arab dibenci. Gara-gara apa? Sarang Wahabi. Saya baca bukunya Syekh Jamil Zainu Pak. Saya dapat hidayah gara-gara baca buku itu Pak. Sudah diterjemahkan di Indonesia. Kalau judul Indonesia itu Jalan Selamat ya. Golongan Selamat. Iya benar nggak? Jalan Golongan Selamat. Iya. Kalau judul bahasa Arabnya itu At-Taifatul Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya dapat hidayah gara-gara baca buku itu, Pak. Dijelaskan tentang kesyirikan, tentang manhaj, tentang bid'ah, terus di akhir buku beliau bilang begini. Seandainya yang dijuluki Wahabi adalah orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, adalah orang-orang yang berpegang pada sunnah. Seandainya yang dijuluki Wahabi itu orang-orang yang menjalankan sunnahnya sahabat, saksikanlah saya adalah Wahabi.
Begitu Pak. Itu kalau digali lebih dalam ya. Wah, udah segitu waktunya. Tahu nggak Bapak? Wahabi itu nisbat ke siapa? Hah? Kalau Muhammad bin Abdul Wahab harusnya Muhammadi. Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab, ya enggak? Ya, salah dia nisbatin. Wahabi nisbatnya kemana? Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama Allah siapa Pak? Al-Wahhab. Gitu. Paham maksudnya Pak? Ya, pengen menghina tapi malah memuji ya. Nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Wahhab. Sudah ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.